Halo, selamat datang di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate Indonesia. Masih bersama saya, Om Surya. Hari ini kita akan bahas apa ya? Kita akan Q&A, question and answer, tentang kopi nih. Mungkin banyak teman-teman mau bertanya, seperti apa sih kopi, seperti apa sih alat-alatnya, seperti apa sih bisnisnya. Di vlog kali ini, Coffee Technician akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, langsung aja, jangan lupa untuk selalu subscribe dan share channel kita agar kita sama-sama belajar. Kita bahas tentang kopi, alatnya, mitosnya, hype-nya, semua di sini ya di channel Coffee Technician. Oke, langsung aja kita lihat dulu nih. Coffee Technician juga ada beberapa pertanyaan dari Instagram juga ada. Langsung aja ya. Temanya sih question and answer, basic-basic aja ya tentang kopi. Nah, pertama nih biasanya pertanyaannya yang umumnya nih ya, Om, saya mau belajar kopi, mulai dari mana ya? Oke, belajar kopi itu simple. Berarti kita belajar menikmati kopi. Karena ada juga yang di luaran sana kita nggak biasa ngopi, belum bisa menikmati kopi, mau belajar kopi. Simple, berarti kita vocab kita berani beli kopi dari manapun, mau dari online shop, mau yang sasetan, mau yang guntingan, mau yang gilingan, mau yang bijian, itu semua kita harus berani vocab. Jadi jangan kita bertanya tapi kita nggak berani vocab, karena kopi itu berdasarkan preference ya. Belajarnya pertama itu tadi, berani vocab kopi. Kedua, mulai dengan hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu simpelnya gini, gambarannya kita biasa ke kafe atau kita biasa ke mini kedai. Itu kan banyak yang manual brew, ada yang pakai mesin brew, ada yang pakai cold brew. Simpelnya, kalau kita mau explore sendiri, kita bisa nikmatin di rumah dengan menggunakan metode termudah, yaitu tubruk. Ya kalau kita nggak bisa beli gilingan atau banyak kan, langsung aja kita belajar beli beans, kita giling sendiri karena akan beda rasanya. Kalau untuk lebih dasarnya lagi, teman-teman tuh bisa langsung aja kita pakai metode tubruk aja, karena di roastery, di manufacturing, terus ya kita yang di dunia kopi ini, sebelum kita sajikan ke konsumen pasti kita akan tasting dulu, cupping. Jadi kita rasakan metodenya itu dengan menggunakan metode tubruk tadi, pour over langsung ya. Ya teman-teman, kalau sudah vocab, kedua bisa pakai metode termudah tubruk. Sudah, sipping. Kita cobain percangkir gimana rasanya kopi dari, misalkan dari Aceh seperti apa. Aceh itu ada banyak, ada Takengon, ada Bener Meriah ya. Banyaklah daerahnya. Itu masing-masing bisa punya karakter rasa dari mulai processingnya, dari mulai roastingnya, bahkan sampai ke grind size. Itu kesampingkan dulu, kita belajar yang sangat simpelnya aja, kita belajar tubruk dulu. Oke ya, vocab kopi. Kedua, kita berani mencoba langsung dengan metode termudah, yaitu tubruk. Yang ketiga, biasakan harus ada assisting. Assisting itu ada pendampingnya, karena belajar itu biasanya harus ada gurunya kan. Nah, guru itu ada dua di zaman sekarang ini. Guru itu ada yang bisa berupa pengetahuan umum yang ada di internet, di Google, di YouTube, atau di forum-forum forum media sosial kan ada tuh grup-grupnya, grup barista, grup apapun itu. Biasakan ada guru, pilih gurunya. Jangan sampai kita punya banyak guru. Jadi gini, kalau di agama kan ada yang namanya mazhab ya. Jadi banyak mazhab, akhirnya kecampur-campur mazhabnya. Pilih salah satu, mau pakai cara apa? Gurunya siapa? Dia akan menerangkan, dia akan assisting sampai mana? Gitu. Jangan dibiasakan sendiri, karena kalau sendiri parameternya itu tidak ada. Kalau parameter umum di internet ada, tapi kan dia tidak bisa, belum tentu cocok atau tidak bisa masuk ke pemahaman kita. Itu ya, 3 tadi terutama tuh. Pertama, kita berani vocab. Kedua, kita mulai dengan hal yang termudah dari penyajiannya. Ketiga, kita harus punya assistingnya atau pendampingnya dalam kita belajar kopi. Itu pertanyaan, kita mau belajar kopi, dari mana mulainya ya. Terus yang kedua pertanyaannya itu biasanya nih, Om, saya mau beli mesin kopi, seperti apa ya? Nah,
itu kadang-kadang juga bikin bingung tuh pertanyaan. Yang nanya bingung, yang ditanya juga bingung. Kalau coffee technician pribadi seperti itu ya, yang ditanya bingung, yang bertanya juga bingung, karena dia juga butuh arahan untuk membeli mesin kopi. Simple. Nah, ini ada WhatsApp masuk. Oke, simpelnya gini, kita mau beli mesin kopi, berarti kita sudah tahu tahapan sebelumnya. Atau kalau belum tahu pun, kita punya tadi 3 parameter di dasar kita belajar kopi. Ada assistingnya ya, jadi tanya tuh. Kalau coffee technician secara umum, saya akan memberitahukan gini. Setelah dia vocab, biasanya dia beli mesin itu setelah dia merasakan di mana-mana, standar umumnya seperti itu. Setelah dia ngopi di mana-mana, dia tanya-tanya barista, dia tanya-tanya praktisi, apapun informasi sudah umum dia dapatkan, lalu dia coba melangkah ke tahap berikutnya, mau beli mesin. Baik mesin ini ada yang elektrikal atau yang manual ya. Saran coffee technician, tentukan dulu kita mau ngopinya apa. Contoh nih ya, yang paling jadi pertanyaan umumnya ini, saya beli V60 dulu, saya beli hand grinder dulu. Simple banget jawabannya itu. Jadi kalau coffee technician ini misalkan saya pribadi, saya mau beli mesin. Saya akan yang termudah pastinya. Pertama, termudah dari segi investasi, termudah dari segi mendapatkan itu produk atau itu mesin yang akan kita beli. Ketiga, termudah dalam perawatannya. Contoh ya, ini ada hand grinder. Ini mahal sih, lumayan mahal. Tapi kan ada juga yang murah-murah ya. Coffee technician tuh kan kita sudah tahu ya. Kalau mau beli alat kopi itu kita akan kopinya sudah ada pastinya. Atau kita sudah punya parameter kopi lah. Maka alat berikutnya kita coba yang tadinya hanya kita nikmatin. Sekarang mulai kita explore dari mulai titik ngilingnya, nyeduhnya ya. Ini alat-alatnya ada. Nyeduhnya ada. Jadi coffee technician tuh akan sarankan mau pilihannya 2, mau manual atau elektrik. Kalau manual standar. Kembali lagi kopi hitamnya ini jenisnya apa? Mau espresso atau mau black coffee. Karena espresso juga black coffee, tapi dia beda. Ya. Espresso itu apa? Espresso itu kopi hitam sajikan secara cepat. Parameternya berubah ketika ditemukan mesin espresso. Jadi dia ada tekanannya, ada tingkat kehalusannya, ada suhunya, ada juga mililiter per detiknya berapa gitu ya. Jadi espresso itu agak lebih rumit karena mengikuti mesin sebenarnya. Kalau dasarnya dulunya itu espresso itu lebih ke arah kopi hitam yang disajikan secara cepat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau mau beli mesin seperti apa? Tentukan 2, mekanikal, elektrikal. Mekanikal berarti kita kopi itu butuh yang mekanik aja, nggak butuh listrik seperti ini. Ini mekanikal, elektrikalnya bisa yang seperti ini. Nih yang mekanikal, grindernya. Berarti kan kita kopinya udah ada. Kopi sudah ada, pastinya kita butuh alat buat gilingnya. Karena setiap grind size berbeda, setiap penyajian butuh tingkat kehalusan biji yang berbeda. Biji kopinya harus kehalusannya itu, misalkan yang fine itu seperti apa, medium to fine gimana, medium gimana, coarse gimana, medium to coarse gimana. Panjang ceritanya kalau teorinya agak pusing. Makanya di Q&A ini kita belajar satu-satu. Kita sama-sama belajar. Manual, biasa, standar. Berarti kita manual carinya yang bisa diatur ya, tingkat kehalusannya. Terus kalau bisa grind blade-nya ini yang besi, jangan yang keramik, karena keramik rawan pecah. Biji kopi itu keras. Ingat teman-teman, biji kopi keras, tidak lembek seperti dodol ya. Kadang-kadang suka bercanda seperti itu. Jadi keras, dan berarti harus ketemu yang keras lagi. Yang tidak mudah rusak itu berarti yang metal, berarti besi ya. Ini yang menurut coffee technician bagus. Dan ini pun juga bisa rusak. Kenapa? Karena dipaksa. Ingat, setiap alat apapun, benda apapun yang kita beli, ketika dia membuat sesuatu, maka dia butuh perawatan ya. Ini nggak bisa diatur tuh. Nah, ini pun rusak sama. Butuh perawatan. Nggak dirawat dan dipakai secara ekstrim. Sama ketika kita membutuhkan electrical, kita cari yang pertama, mudah dalam investasi, mudah dalam didapatkan, mudah dalam perawatan. Ini mudah kok sebenarnya perawatannya. Nggak perlu kita bongkar sampai motornya kita bongkar, nggak perlu. Partnya, blade-nya gampang dicari di online shop, itu mudah juga kita cari, harganya terjangkau, merek banyak, ada HL, ada Nankai, ada Kova, ada apapun itu ya. Biar tahu mana yang bagus. Kalau coffee technician kan berdasarkan coffee technician gunakan sendiri itu alat ya. Jadi ini pertama tentukan itu tadi. Kalau mau beli mesin tentukan kemudahan investasinya berapa? Kemudahan pencarian alatnya, pencarian kita mau beli di mana, jangan sampai kita pusing ya. Udah tahu, oh ini bagus. Terus kita mau beli pusing. Di online shop banyak nih mesin-mesin murah ya. Ada Frativero, ada Gen, ada Latina,
wah banyak sekali lah, ada Gemilai ya. Yang ketiganya itu mudah dalam perawatan. Pastinya mudah dalam perawatan berhubungan dengan yang namanya penggunaan. Kalau penggunaan ekstrim, kita milih di awalnya jangan yang mesin-mesin yang memang tidak pada peruntukannya. Contoh ini apa nih, Gustino. Ini rusak karena tidak digunakan pada peruntukannya, teman-teman semua. Peruntukannya harusnya rumahan. Rumahan kan tahu sendiri ya, maksimal kita ngopi sehari itu 8 cangkir, 12 cangkir sehari loh. Sekarang digunakan di kafe, di mana yang dia itu harus on terus. Kalaupun tidak on terus, dia akan standby. Standby, kadang-kadang digunakan high pressure kalau tamu datang rame, tiba-tiba datang 5 orang, pesennya panas semua, basicnya kopi semua, kedai kita, gitu ya. Jadi apapun itu kita tahu konsep dasarnya dulu, ya teman-teman. Oke, sudah jelas ya tadi kalau memulai dari mana. Pertama, kemudahan dari investasi kita mau siapkan berapa. Kedua, kemudahan dari alat yang akan kita gunakan berdasarkan investasi dan pembeliannya seperti apa. Ketiga, perawatannya. Oke ya, Q&A kedua sudah. Yang ketiga nih, biasanya teman-teman semua nih ya, pertanyaannya sih kadang-kadang gini, Om saya mau ada nih melalui WhatsApp mau kursus barista sama coffee technician. Om saya mau bikin cafe nih, saya sudah renov tempatnya, saya mau belajar barista. Gimana nih Om, berapa biayanya? Kita kesampingkan nih yang biaya ya, karena coffee technician di sini nggak bahas tentang biaya dan belajar barista. Jadi gini, coffee technician kembalikan ke dasarnya lagi. Kalau kita mau bikin usaha, coffee technician ya kan banyak nih teman-teman mau mulai bisnis di bidang kopi yang cuannya gede lah ya. Banyak yang bicara seperti di sana, cuannya besar. Tapi pada dasarnya semua bisnis itu serba cuan ya, besar juga. Hanya saja biasanya besarnya ini bicaranya hype. Ya, sebelum kita jauh ke teknis nih, belajar barista untuk bangun bisnis kopi. Nih contoh, ada bisnis yang musiman. Dalam bisnis itu ada yang musiman, ada yang dia memang niche itu sesuai dengan kebutuhan dan pasti akan selalu ada. Ada yang memang mereka bicaranya ini bisnis ini ke arah apa ya, passion. Pilih dulu aja. Memang kalau mau bisnis di sana berdasarkan apa? Ya, berdasarkan hype, niche, passion, terserah. Coffee technician sini nggak bahas di sana. Tapi gambarannya berapa bisnis yang ada lalu hilang banyak ya. Terus juga dia mulai booming lalu flat, banyak bisnis seperti itu. Bisnis seperti apa yang akan kita jalankan. Jadi kalau coffee technician bilang gini, saya mau bangun bisnis kopi terus belajar barista. Bayangkan dalam bisnis kopi, terutama ketika menu ini nih, kopi ini diaplikasikan di dalam bisnis kita, pastinya akan ada menu lainnya, menu kopi dan non kopi. Tidak pure kopi kan bisnis kita ya. Dan kalaupun pure kopi, bukan cuma tentang barista, bayangkan itu. Bayangkan aja dulu. Kalau pure coffee nih, benar-benar kita pure coffee, berarti kita hanya jual kopi aja. Berarti kan kita harus jual menu yang berhubungan sama kopi, dasarnya kopi, espresso misalkan dasar yang kita gunakan. Iya sudah, paling kopi latte, cappuccino, mochaccino, flat white, seperti itu kan. Kita lalu mau kejar omset dari mana lagi nih? Ini brainstorming dulu, kita sama-sama belajar ya di sini. Brainstorming dulu barista bisnis untuk belajar barista untuk bisnis kopi. Itu beda loh, hal yang beda ya. Jadi kalau mau bangun bisnis kopi ini coffee technician selalu bilang kalau bangun bisnis kopi carinya tuh yang memang assisting tadi di poin pertama, pendamping atau gurunya ataupun praktisinya yang dipercaya oleh kita. Dia itu biasa melakukan hal itu dengan standarnya dynamic ya, bukan standarnya saya nih ahlinya begini, ini harus begini. No, bisnis itu dynamic ya, gitu. Jadi belajar barista untuk bisnis boleh, bukan yang nggak boleh. Cuma kita harus tahu bahwa barista itu satu bagian dari bisnis kopi tersebut. Ya, apalagi kalau kita buka kedai. Itu ya teman-teman ya. Jadi 3 pertanyaan tadi itu dasar. Saya mau belajar barista. Pertama, saya mau belajar kopi seperti apa? Ya pastinya coffee technician selalu akan jawab. Konsep coffee technician gini, semua harus dengan kemudahan. Itu konsep coffee technician pertama. Kedua, semua harus terbuka. Terbuka, karena kalau nggak terbuka, apa yang mau kita bahas, ya kan? Yang ketiga, kita harus bicara jauh ke depan, gitu.
Jadi sudah yang kita mau belajar kopi gimana, mulai dari yang termudah manualnya seperti apa. Saya mau beli alat, sama kembali mudah seperti apa, kemudahan dari investasi yang kita siapkan, kita pilih kemudahan dari segi elektrikal atau mekanikal, elektrikal atau manual, mesinnya yang akan kita beli. Yang ketiga, ketika kita mau bisnis kopi nih, belajar barista untuk bisnis kopi yang nggak nyambung ya, tapi lebih ke arah udahlah, kita teman-teman harus buka lebih jauh lagi pemahaman kita bahwa bisnis kopi ini bukan hype. Bisnis kopi ini usianya sudah mungkin kalau Coffee Technician pribadi bilang ya ribuan tahun, bahkan semenjak Nabi Adam diturunkan, karena Tuhan itu menciptakan bumi dan seisinya dulu baru diturunkan Nabi Adam gitu. Jadi kopi itu sudah ada sebenarnya. Nah, ketika dikomersilkan dalam bisnis, kita bicaranya itu tahun 1500-an, 1600-an ya. Gitu. Banyak lah literatur-literatur gitu. Paling sementara itu dulu di part 1 Q&A di Coffee Technician ya. Di part 2 kita akan bahas lebih jauh lagi nanti seperti bisnis kopi ini akan bertahan berapa lama ya kan, banyak ya. Saya kalau mau mulai startnya dari mana bisnis kopi ini. Ya teman-teman nanti kita sama-sama belajar di sini. Oke, sementara itu dulu. Ini alat-alat yang memang ada di workshop kita. Rata-rata alat-alat ini memang yang mereka tidak digunakan pada tempatnya, alat-alat ini oleh klien, baik klien maupun barista itu sendiri. Karena ada juga klien yang mereka membeli alat berdasarkan barista, ada juga barista yang mereka menggunakan alat berdasarkan ownernya yang sudah membeli duluan mesinnya ya. Oke, teman-teman, thank you. Jangan lupa share, subscribe. Kita sama-sama belajar di sini. Dukung channel kita agar kita bisa selalu berikan update-update terbaru ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya, kita di Q&A 2 nanti ya. Thank you dan terima kasih.